Shalom adik-adik persekutuan teruna yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi pagi ini kita akan mengikuti ibadah hari Minggu persekutuan teruna pada hari ini Minggu 27 Desember 2020. Walaupun ibadah kita lakukan secara virtual, kiranya tidak mengurangi kerinduan dan semangat adik-adik untuk mengikuti dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah, kita akan bersama-sama menyanyikan Mars PT. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami teruna GPIB. Berkembang tumbuh di dalam Kristus dan rasa iman lebih. Di kota dan yang ada di desa, marilah satu padanya, terus maju dan berkarya untuk kerja bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat bakti pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai teruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Yesuslah penolong sejati. Teruna harapan negeri. Baik, selanjutnya kita akan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 4, Hai Mari Sembah. Hai mari sembah Yang Maha Besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang Maha Esa. Mulia namanya, tahtanya megah. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pagi ini Tuhan boleh membangunkan kami dengan tubuh yang sehat dan kuat. Kami akan mengikuti rangkaian ibadah hari Minggu persekutuan teruna. Biarlah kiranya ibadah kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan yang mendengarkan ibadah hari ini. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan membacakan Mazmur yang terambil dari Mazmur 23 ayat yang pertama hingga yang ke-6. Kita akan baca bersama. Mazmur 23 ayat yang pertama hingga yang ke-6. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyi kembali dari Kitab Bakti nomor 61, Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu. Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu.
Selamat pagi adik-adik semua. Pada pagi hari ini mari kita siapkan pembacaan Alkitab kita dari Matius 2 ayat 19 sampai 23. Tapi sebelum kita memasuki untuk pelayanan firman, kita berdoa dulu. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kembali Tuhan, kami datang kepadamu pada pagi hari ini, di mana kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Terlebih saat ini ya Bapa, kami akan membaca firman Tuhan, juga mendengarkan akan apa yang Tuhan kehendaki di dalam firman Tuhan di pagi hari ini yang akan kami simak dan kami baca. Tuhan, kiranya jauhkan suara-suara lain yang dapat mengganggu kami di dalam menjalani ibadah pada pagi hari ini ya Bapa. Dan kiranya Tuhan turunkan Roh Kudus-Mu bagi kami, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan sebentar lagi. Ini doa dan permohonan kami ya Bapa. Terpujilah Tuhan kekal selamanya. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan yang pada hari ini akan diwakili oleh adik Yunike Tumue. Ya, mari kita sama-sama mendengar firman Tuhan yang akan dibacakan. Matius 2 ayat 19 sampai 23. Kembali dari Mesir. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya, dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes, ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasehati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Ya, pembacaan Alkitab pagi hari ini adalah menceritakan atau mendokumentasikan permulaan kelahiran Yesus sebagai bagian dari penggenapan membuat nabi melalui kitab suci bahwa kelahiran Yesus adalah sebagai karya Roh Kudus melalui perawan Maria. Menurut pemahaman Yahudi, Roh Kudus adalah pribadi yang membawa kebenaran Allah kepada manusia. Hal ini juga sudah dinubuatkan oleh Nabi Mika. Dapat kita baca pada Mika 5 ayat 1. "Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala." Atau di Yesaya 7 ayat 14 kita baca, "Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel." Adik-adik tahu artinya Immanuel? Immanuel, Allah menyertai kita. Itu dapat dibaca di Matius 1 ayat 23. Kemudian pada Hosea 11 ayat 1 kita baca, "Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu." Jadi pembacaan kita tadi menceritakan bagaimana Yusuf dan Maria ketika itu harus mengalami sebuah perjalanan dari Nazaret ke Bethlehem. Lalu karena semua orang diharuskan untuk mengikuti sensus atau pencacahan jiwa atau pendaftaran keluarga beserta anggotanya, maka Yusuf dan Maria beserta bayi Yesus harus kembali dari Mesir ke Israel.
Peristiwa ini juga merupakan penggenapan janji Allah kepada Yusuf, juga penggenapan nubuatan Nabi Hosea pada zaman Perjanjian Lama. Nah, kelahiran Yesus di dunia menjadi ancaman bagi Raja Herodes. Nah, karena tersiar kabar bahwa telah lahir seorang juru selamat atau yang mereka sebut raja orang Yahudi itu. Lalu Herodes memanggil orang Majus dan menanyai mereka dengan teliti. Kemudian mengutus orang Majus itu agar mencari bayi Yesus atau Mesias itu. Nah, ketika orang Majus sudah menemukan bayi Yesus, raja orang Yahudi itu, mereka pun diperingatkan dalam mimpinya supaya jangan kembali kepada Herodes dan pulang melalui jalan lain. Ya. Lewat mimpi, Yusuf pun diperingatkan oleh malaikat Tuhan agar segera menyingkir ke Mesir. Hal ini terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi Hosea, dari Mesir kupanggil namaku itu. Saat itu Herodes memerintahkan agar membunuh semua anak di Bethlehem, yaitu anak yang berusia 2 tahun ke bawah ya. Hal ini juga menggenapi apa yang sudah difirmankan Allah lewat Nabi Yeremia. Ini ya, dapat kita baca di Yeremia 31 ayat 15 ya. Nah, setelah itu Herodes pun mati dan kekuasaannya terbagi menjadi 3 bagian. Yang karena anaknya ada 3 orang. Nah, yaitu Arkelaus di tanah Yudea, kemudian Antipas di tanah Galilea, kemudian Filipus di timur laut seberang Yordan. Nah, Yusuf pun diperintahkan oleh malaikat Tuhan untuk pergi ke Israel ya. Tetapi Yusuf juga mendengar bahwa di tanah Yudea Arkelaus yang menjadi raja. Arkelaus ini terkenal sangat kejam dan licik ya. Maka Yusuf pun menyingkir ke Galilea dan ia pun tinggal di kota Nazaret atau Nezer ya, yang dalam bahasa Ibrani artinya kudus. Nezer itu kudus ya. Lalu tinggallah mereka di sana sampai Yesus berusia 30 tahun ya. Sehingga genaplah juga yang difirmankan oleh para nabi bahwa Yesus disebut orang Nazaret ya. Dari bacaan ini dapat kita pahami bahwa perjalanan hidup orang yang sedang melaksanakan rencana dan misi Allah bukan dijalani sesuai keinginan pribadi ya, semau-mau kita maksudnya ya. Perjalanan hidup yang demikian menuntut ketaatan dan kesetiaan dalam melaksanakan perintah Allah ya. Hal inilah yang ditunjukkan oleh Yusuf dan Maria dalam penyertaan dan perlindungan Allah mulai dari Bethlehem ke Mesir sampai kembali ke Nazaret. Begitu juga kita sebagai umat Allah, kita juga harus menunjukkan ketaatan kita kepada Allah lewat cara yaitu rajin beribadah, ya ikut ibadah IHMPT ya. Kemudian senang baca firman Tuhan. Ya, siapa yang suka baca firman Tuhan? Sampai di mana pembacaannya? Ya. Dan juga suka berdoa ya, kayak seperti yang kita sering dengar ya kalau di ibadah-ibadah sekolah minggu, baik di IHMPT maupun di IHMPA, bahwa berdoa itu adalah berbicara dengan Tuhan ya. Jadi kita harus sungguh-sungguh, kalau berdoa kita harus sungguh-sungguh. Nah, mungkin saja saat adik-adik sedang mengikuti IHMPT ya, kawan-kawannya sudah memanggil di luar, mau main game atau
Kalau sekarang kan zamannya online ya, game online ya. Nah itu apa namanya, kalau suka main-main game biasanya jam-jam hari libur ya, kawan-kawannya ngumpul tuh di rumah main game ya. Nah tapi kalau hari Minggu kita pergunakan waktu kita untuk beribadah dulu ya. Nah kita pakai waktu kita semaksimal mungkin untuk ikut ibadah ya. Mainnya nanti dulu ya, paling nggak sampai 1 jam ya kita ibadahnya. Nah hal ini juga menguji ketaatan adik-adik ya. Jadi ingatlah bahwa berpegang teguh pada rencana Tuhan dan taatilah. Ketahuilah bahwa Allah senantiasa menuntun perjalanan hidup kita. Ya, sampai di sini firman Tuhan di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, mari kita merespon. Kita bernyanyi dari KMM nomor 149, Hidup yang Sedih Jadi Melodi. Hidup yang sedih jadi melodi yang penuh dengan irama kabar-Mu. Yesus kau beri isi melodi melakukan kemenangan salib-Mu. Di dalam hatiku kau buat harmoni, nada-nada fals diganti simfoni. Hidup yang sedih jadi melodi yang penuh dengan irama kabar-Mu. Memasuki doa syafaat. Untuk itu mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga karena segala yang Engkau beri buat kehidupan kami sudah terima Tuhan, dan kami sudah menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Hingga sampai saat ini ya Bapa di surga, kami boleh ada dan bersama-sama dengan seluruh kawan-kawan untuk mengikuti ibadah IHMPT di pagi hari ini. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk semuanya itu ya Bapa, karena kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami pada pagi hari ini berdoa Tuhan untuk seluruh anak-anak layan kami yang pada saat ini mengikuti ibadah IHMPT. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan mereka. Tuhan senantiasa menuntun memimpin kehidupan mereka ya Bapa, bahkan di dalam setiap pelajaran yang mereka hadapi baik di sekolah maupun di rumah, di mana saat ini sedang menghadapi masa pandemi Tuhan, dan kami harus belajar lewat online. Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang kami lakukan harus kami lalui dengan online. Tuhan, semuanya itu bukan halangan bagi kami untuk datang kepada Tuhan, dan kiranya pandemi ini cepat berlalu ya Bapa, sehingga kami boleh dimampukan untuk melewatinya. Tuhan Yesus, pagi hari ini Bapa, kiranya Tuhan senantiasa menguatkan iman percaya kami kepadamu ya Bapa, melalui segala firman yang sudah kami dengar di pagi hari ini. Dan biarlah kami boleh belajar dari Yusuf dan Maria yang menjalani kehidupan mereka dengan taat untuk senantiasa mendengar apa yang Tuhan firmankan di dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami pun berdoa ya Bapa buat kedua orang tua kami ya Tuhan, yang sudah mendidik kami, bahkan senantiasa mengayomi kami di dalam kehidupan kami ya Bapa. Kiranya Tuhan memberkati segala tugas dan pekerjaan mereka ya Tuhan. Engkau senantiasa memberikan kesehatan bagi mereka ya Bapa. Engkau lindungi mereka dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati
seluruh pekerjaan yang mereka lakukan ya Bapa. Dan kami percaya bahwa semuanya itu mereka lakukan demi hormat kemuliaan-Mu saja. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami ya Bapa, Indonesia tercinta ini ya Bapa. Tuhan kiranya melindungi bangsa dan negara kami ya Bapa. Kami berdoa buat para pemimpin bangsa, Bapak Presiden maupun Wakil Presiden ya Tuhan. Begitu juga dengan para menteri beserta jajarannya dari tingkat provinsi maupun sampai ke tingkat RT sekalipun. Biarlah ya Tuhan, Engkau senantiasa memberikan hikmat kebijaksanaan bagi para pemimpin bangsa untuk dapat menjalankan tugas pemerintahan dengan adil dan benar seturut kehendak Tuhan. Ya Tuhan, berdoa buat anak-anak Tuhan yang duduk di pemerintahan agar senantiasa Engkau lindungi, Engkau sertai mereka ya Bapa. Senantiasa Kau tambahkan hikmat bagi mereka ya Bapa, agar senantiasa nama-Mu dipermuliakan di dalam mereka menjalani tugas dan pekerjaan mereka. Tuhan, kami juga berdoa buat pelayanan kami di gereja ya Tuhan, untuk Bapak Pendeta Luther Bakti Aktafi dan juga Ibu Debbie Asadama. Begitu juga dengan Nana Pendeta yang ada di Gospelcast. Tuhan melindungi mereka semua ya Bapak. Tuhan sertai setiap apa yang mereka lakukan di dalam menjalankan tugas pelayanan. Kau beri mereka kesehatan, kekuatan senantiasa, agar nama-Mu senantiasa dimuliakan, firman-Mu senantiasa disebarkan melalui bibir, mulut, lidah mereka ya Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, begitu juga Tuhan buat para presbiter, majelis dimanapun, baik dari sektor pelayanan 1 sampai dengan sektor pelayanan 5, Tuhan juga memberkati kehidupan mereka, seluruh keluarga mereka ya Bapa. Di dalam mereka menjalankan tugas pelayanan, kiranya Tuhan senantiasa memberikan sukacita, berkat dan hikmat. Dan gitu juga ya Bapa, Engkau menyertai kami para pelayan-Mu, khususnya pelayan PT ya Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa berikan sukacita di dalam kami menjalankan tugas pelayanan ini. Bapa, sungguh banyak yang ingin kami pinta dan mohonkan ya Bapa. Inilah doa dan permohonan kami yang senantiasa kami alaskan hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami dengan doa yang sempurna. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk memberikan persembahan, mari kita bernyanyi dari KMM 125, Hidup yang Jujur. Hidup yang jujur hendak ku serah pada Yesusku yang aku sembah. Persekutuan mesra dan kudus
mari kita bersatu dalam doa, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, berkati persembahan kami ini agar dapat berguna bagi pelayanan-Mu. Terimalah persembahan kami ini Tuhan yang tidak sebanding dengan apa yang Kau korbankan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan bernyanyi dari KMM nomor 2, Bapa di sorga mengasihiku. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Yesaya 35 ayat 3. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Terima kasih. Yesaya 35 ayat 3. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Yesaya 35 ayat 3. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Yesaya 35 ayat 3. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Ayat 3. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Yesaya 35 ayat 3. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Yesaya 35 ayat 3. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Yesaya 35 ayat 3. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Selamat hari Minggu. 10 perintah Tuhan. 1. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. 2. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun dan menyembahnya. Jangan menyebut nama Allahmu dengan sembarangan. 4. Ingat dan kuduskan hari Sabat. 5. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. 6. Jangan bunuh. 7. Jangan berzina. 8. Jangan mencuri. 9. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. 10. Jangan menginginkan rumah sesamamu.